ya kita dapat berkumpul bersama kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita menerima berkat-berkat dari Tuhan. Seberapapun kita yang hadir saat ini, kita percaya bahwa Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Kita percaya bahwa setiap tempat duduk yang tidak ada orangnya ini Tuhan, kita percaya ada jemaat yang akan datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama kita bersama. Mari jemaat kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan sepanjang seminggu ini. Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah menghadirkan kita di tempat ini dengan keadaan baik dan keadaan luar biasa. Kita dapat semangat untuk memuji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan segala kebaikan-Mu Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau telah hadir di tempat ini Tuhan, melawat setiap hati kami Tuhan yang hadir. Yang rindu Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami yang sama Tuhan, kami ingin bertemu dengan Engkau Tuhan, kami ingin merasakan sukacita pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang melingkupi hati kami Tuhan, Engkau Tuhan yang memenuhi hati kami Yesus. Biarlah Engkau yang hadir Tuhan bagi kami Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, sebab Engkau baik Yesus. Haleluya, angkat syukur kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan, nama-Mu saja kami tinggikan. Haleluya. Tuhan, penuhi hati kami, penuhi jiwa kami Tuhan. Haleluya, Yesus kudus Tuhan. Haleluya, Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami datang saat ini Tuhan untuk bertemu dengan Engkau Yesus. Biarlah Tuhan Roh-Mu saja yang bertahta di atas kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu saja Tuhan yang memenuhi hati kami Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus tinggikan nama-Mu, sebab Engkau baik Tuhan, sebab nama-Mu besar. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya bermazmur bagimu. Haleluya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami Yesus, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku, sebab ku kagum dengan Engkau Tuhan. Cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami Yesus, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas cara-Mu Tuhan. Tak terbatas cara-Mu, Kau yang kami andalkan Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu Tuhan. Tak terduga
kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Tak terduga cara-Mu, Sebab yang Kau ambil. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu Tuhan. tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap musim hidupku. Haleluya. Atas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, Tak terbatas kasih-Mu. haleluya. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap musim hidupku. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan layak untuk kami sembah. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik. Sebab nama Tuhan yang kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau baik Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku
Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri praise bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami ucap syukur Tuhan segala kebaikan-Mu. Sebab Engkau baik untuk kehidupan kami Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu saja yang bertahta di tempat kami Tuhan. Kotanya melingkupi setiap hati kami Tuhan, kotanya memenuhi hati kami Tuhan. Walaupun saat ini mungkin Tuhan kami ada masalah, kami ada goyangan Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang sudah memusnahkannya Tuhan, Kau Tuhan yang sudah memberkati setiap kami Tuhan. Kami saat ini mau bersyukur, kami mau memuji nama-Mu Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang ingin lebih bersorak lagi, kami katakan haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Bersemangat memuji nama Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Boleh kita sapa kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus Yesus memberkatimu. luar biasa. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang sanggup melakukan segala perkara kita. Amin. Haleluya, Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
didengar telinga, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Masih semangat Bapak Ibu Saudara. Kita mau menari, kita mau bersuka cita lebih lagi bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Ingat kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia.
duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Saat ini kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka telinga kita, buka hati kita untuk kita dapat menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang membuka mata kami Tuhan. Kami melihat wajah-Mu Tuhan. Sebab kulihat hidup-Mu Tuhan. Dan karya-Mu Tuhan yang tak tertanding Yesus. Sebab Engkau yang luar biasa Tuhan. Engkau yang berkuasa Yesus. Haleluya Yesus. Biar aku buka mata kami Yesus. Haleluya Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Bila aku buka mataku Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum. Ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, kami tersanjung. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah dengan sepenuh hati kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan dengan sepenuh hati. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu
Tiada yang Tiada melebihimu. kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi Menyembah dan ku ingin mengenalmu Tuhan. ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dari semua yang ku kenal. Tiada Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi menyembahmu, dan ku ingin mengenalmu. ingin mengenalmu Lebih dari siapapun Tuhan. lebih dari Lebih dari pribadi siapapun kami rindu mengenalmu Yesus. Sebab tidak ada satupun pribadi di dunia ini Tuhan yang lebih mengasihi kami seperti Engkau mengasihiku Yesus. menyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Oh, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sebab tidak ada satu pribadi pun Tuhan yang mengenal kami lebih dalam daripada Engkau mengenal kami Yesus. Kami rindu mengasihimu Tuhan. Kami rindu untuk datang kepadamu di setiap hari-hari kami Tuhan. Kami rindu hari demi hari kami mengenal Engkau lebih dalam. Seperti hari ini kami berada di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati dan pikiran kami. Menyingkapkan setiap tabir itu Tuhan. Untuk kami boleh mengenal kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami Tuhan. Hati seorang hamba yang mau dibentuk seturut kehendak-Mu Yesus. Dan biarlah Tuhan telinga ini menjadi telinga seorang murid yang mau mendengarkan setiap pengajaran firman-Mu Yesus. Dan sekarang kami Tuhan menyerahkan kepada Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami untuk memberi pengertian, untuk memberi pengajaran. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ini Yesus. Dan biarlah hanya kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami serahkan ibadah pada siang hari ini semua ke dalam kuasa tangan Tuhan. Agar setiap kami yang rindu untuk dipuaskan kebenaran firman-Mu terpuaskan hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim musik yang sudah mengiring. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya lihat banyak banyak wajah-wajah baru. Puji Tuhan. Kita semakin ditambah-tambahkan dalam kuantitas juga kualitas. Jadi tema bulan ini kita belajar tentang mata yang fokus kepada Tuhan gitu ya. Kemarin kita juga minggu-minggu lalu sudah dijelaskan gitu oleh Bapak Ibu Pendeta di tempat ini. Dan mungkin saya akan sedikit nantinya mungkin akan mengulang tapi nggak apa-apa. Artinya berarti memang Tuhan mau itu diberitakan gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara,
sebelum kita maju lebih lagi ya, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan saya gini, fokus hidup Bapak Ibu Saudara itu sebenarnya pada hal apa? Bapak Ibu Saudara hidup, bekerja, kalau yang studi ya studi ya. Sebenarnya apa yang Bapak Ibu Saudara mau dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Ini untuk direnungkan aja ya, nggak perlu jawab karena kalau jawab satu-satu nanti nggak selesai. Tapi direnungkan aja, apa yang Bapak Ibu Saudara pengen dalam kehidupan? Termasuk dalam masa sekarang, mungkin keinginan itu akan terus bertambah seiring bertambahnya usia gitu ya. Udah mulai punya anak, keinginannya bertambah. Udah punya cucu, keinginannya bertambah gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan ya, selama ini kita belajar tentang fokus kepada Tuhan. Nah jadi sebenarnya gimana cara kita, kalau bahasa ilmiahnya itu mensintesiskan atau menyatukan keinginan kita itu dengan keinginan Tuhan ini sama enggak? Ini yang perlu kita renungkan. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, tujuan kita fokus, tujuan kita tertuju pada Tuhan, pasti kita semua mau sukses. Itu dulu. Kalau kita fokus itu pasti ada tujuannya gitu ya. Tujuannya kita mau sukses. Suksesnya sukses apa dulu gitu ya. Nah ini yang sering saya sharingkan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, menurut dunia sukses itu ya punya harta banyak, punya usaha yang bagus, penghasilannya banyak. Kalau gereja ya jemaatnya banyak, gerejanya besar, itu dianggap sukses. Tapi itu yang dunia kenalkan sebenarnya. Itu yang dunia kenalkan kepada kita. Sukses itu seperti itu loh, Pak, Bu, Dek, gitu. Tapi ketika kita belajar tentang firman Tuhan, kita lihat hidup para rasul, kita lihat hidup para nabi gitu ya. Apa yang mereka capai dalam hidupnya, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahwa Petrus di akhir hidupnya dia disalib terbalik karena dia nggak mau disalib sama seperti Tuhannya. Itu orang Romawi udah pusing dia. Kok bisa ini murid Yesus ini disalib sama seperti Tuhannya, nggak mau loh. Dianggap itu sesuatu yang sangat sakral, sangat membanggakan, sangat mulia bahkan. Bahkan dia nggak mau disamakan dengan dengan penebusnya, dengan Tuhannya, karena dia merasa nggak pantas gitu ya. Akhirnya dia, ya udah kalau mau aku disalib terbalik aja, biar aku nggak sama dengan Tuhanku, nggak sama dengan Yesusku. Paulus itu dipenggal Bapak Ibu. Dipenggal kepalanya. Karena menginjil, karena memberitakan Injil. Thomas sampai ke India, dia ditarik kereta ya, jadi tangannya ini ditali, diikatkan dengan kereta kuda, satu, tangannya kedua ditarik dengan kereta kedua satunya, kakinya juga ditarik dengan kereta kuda, ditarik ke 4 arah penjuru sampai putus semua. Thomas. Begitupun dengan rasul-rasul lain. Yohanes diracun nggak mati, akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Jadi kalau kita lihat bahwa kesuksesan itu hanya berdasar materi, berdasar harta, berdasar jabatan, itu bahkan Alkitab mengatakan enggak sama sekali. Bukan itu. Bahkan Yesus menolaknya. Ketika iblis mencobai dia, diberikan harta kekayaan dunia, diberikan alam semesta, Yesus enggak mau. Karena bukan itu. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya, boleh enggak Mas? Saya berdoa agar saya diberkati. Ya boleh. Saya berdoa, saya pengen rumah, saya pengen mobil, boleh. Tapi yang Bapak Ibu harus tahu itu bukan tujuan utama kita. Itu bukan kesuksesan sejati. Itu bukan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bukan itu. Tetapi ketika kita mencapai
visi Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan Bapak Ibu masing-masing itu tercapai, itulah kesuksesan Bapak Ibu. Mungkin kita berbeda Bapak Ibu. Ada yang dia sebagai juru sukses, juru masak, tapi dia sesuai dengan visi Tuhan memberitakan Injil di tempatnya dan lain-lain. Ya itu sukses gitu. Ukurannya jangan disamakan antar kita Bapak Ibu. Berbeda. Nah itulah yang menjadikan kita harus tahu apa mau Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang susah sebenarnya. Karena dulu waktu saya bertobat Bapak Ibu, waktu awal-awal saya bertobat, banyak hamba-hamba Tuhan berkata, oh saya mendengar suara Tuhan, Tuhan mengutus aku ke sana. Saya mendengar suara Tuhan, saya harus pergi ke tempat itu untuk memberitakan Injil. Pertanyaan kecil dalam hati saya adalah, suara Tuhan itu seperti apa sih? Apakah suaranya yang ngebas, ya, wih, bagus, atau gitu, atau suaranya yang tinggi melengking gitu. Dan seringkali kegagalan seorang percaya dalam menjalani hidupnya, dia nggak mencapai kesuksesan itu karena dia gagal mengenali suara Tuhan itu. Nah itu yang perlu kita pergumulkan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena saya juga nggak tahu Bapak Ibu akan jadi apa kelak. Bapak Ibu mungkin juga nggak tahu akan jadi apa saya kelak gitu ya. Hari kemarin saya mungkin bekerja jadi pernah jadi mekanik, besoknya jadi tukang gambar, besoknya tiba-tiba sampai hari ini siapa yang menduga? Saya pun nggak menduga seperti itu gitu. Saya nggak punya plan sejauh itu gitu. Gak ada yang pernah menduga mau jadi apa kita kelak. Tetapi pastikan Bapak Ibu, itu yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi saya akan mengajak Bapak Ibu, gimana caranya kita fokus, bagaimana caranya kita sampai pada visi itu. Kita akan buka di Yosua 1 ayat yang ke-8.
kok kita ngerti ini caranya gimana, kok bisa gitu ya. Bahkan ketika orang nanya kepada kita, wah aku ada masalah nih Bu, aku lagi terlilit hutang gitu. Nah ini gimana ceritanya? Oh ya, aku pinjam ke sini segini, terus sebenarnya saya bisa bayar tapi mungkin 3 bulan ke depan. Oh ya, bentar gitu. Berdoa, minta hikmat. Oh ya caranya gini. Biar nanti waktu kamu punya uang tuh hutangmu bisa terbayar semua tanpa kamu harus gini. Kita ada ide gitu ya. Itu yang Tuhan beri. Bapak Ibu berjualan gitu ya. Gimana biar jualannya laris nih? Tentunya bukan pakai penglaris ya Bapak Ibu. Menurut saya orang yang pakai penglaris itu hanya orang yang gak percaya diri dan gak percaya Tuhan. Kenapa? Karena saya sering dengar ya, oh resto ini ada penglarisnya gitu. Ketika saya makan, saya berdoa, mengucap syukur, saya makan, oh kok enak. Berarti sebenarnya dia gak pede aja atau dia gak percaya Tuhan. Masa makanan saya enak ini dia takut gak laku gitu. Apakah restoran McDonald atau KFC itu semua pakai penglaris? Semua seluruh dunia laris dia, kan enggak gitu ya. Tapi karena dia enggak punya pengenalan, dia enggak punya memorize, dia enggak punya ingatan akan firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara, salah satu perannya adalah mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, lah apa yang mau diingatkan gitu. Jadi merenungkan itu siang dan malam artinya kita membaca itu, kita belajar tentang firman itu bisa dengan banyak hal Bapak Ibu. Pagi bisa dengan saat teduh, ya. Bisa dengan baca urut. Nah ini pertanyaan saya ini, nggak perlu dijawab juga. Bapak Ibu siapa yang masih baca urut firman Tuhan gitu? Setiap hari sampai katam gitu. Kalau belum, coba disiplin gitu. Untuk baca firman itu. Dulu waktu saya kuliah, kami dipaksa. Pertamanya dipaksa Bapak Ibu. Karena memang baca firman itu berat ya. 10 halaman sehari. Kalau Bapak Ibu rutin 10 halaman sehari, itu 3,5 bulan selesai. Satu Alkitab itu 3,5 bulan selesai. 10 halaman sehari. Dan itu waktu saya kuliah saya terus gitu membaca itu, kemudian diajar untuk menuliskan apa yang didapat, poin apa yang dapat dalam 10 halaman itu. Ya udah apa yang kita dapat kita tulis gitu. Nah itu melatih diri Bapak Ibu. Saya ini orangnya kelemahan saya itu pelupa, jadi saya sering lupa alamat ayat. Jadi kayak ayat ini saya kadang lupa ayatnya ada di Yosua 1 ayat 8 tuh kadang saya lupa. Tapi saya selalu ingat isinya itu. Jadi kalau ada seorang ngomong tentang menyinggung firman ini, saya akan ingat, oh ada itu dalam Alkitab. Tapi terkadang saya lupa aja alamatnya di mana. Tapi setidaknya kita ngerti. Dan dengan kita merenungkan itu, dengan kita belajar itu kita mengerti. Bisa dengan juga pendalaman Alkitab ya, secara bersama-sama pemuritan. Bisa. Itu untuk melatih kita. Jadi firman Tuhan ini katakan jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan itu siang dan malam, itu penting. Sangat penting. Ini yang membedakan sebenarnya Bapak Ibu antara orang Kristen dengan orang di luar kekristenan. Pandangan dia terhadap dunia itu beda. Orang Kristen memiliki pola pandang itu sesuai firman Tuhan. Jadi seringkali ketika mungkin orang Kristen ngobrol dengan orang dunia akan gak nyambung. Kenapa? Dasarnya beda. Kitab dasarnya adalah firman Tuhan, dia dasarnya apa? Dunia. Dan sering dunia ini tuh ngacau. Karena kebenaran dunia itu relatif. Tapi kebenaran firman Tuhan itu absolut. Tak terbantahkan. Tapi kebenaran di dunia itu relatif. Contoh ya Bapak Ibu, ini saya beri contoh. Kalau kita, contoh simpel ya, kita mengendarai motor atau mobil di Indonesia itu kita di lajur apa Bapak Ibu? Berada di lajur kiri atau kanan? Kiri ya. Itu benar. Coba Bapak Ibu berjalan di lajur kanan.
Itu selain dimaki-maki orang bisa ketabrak gitu ya. Kebenarannya gitu. Tapi coba kita pergi ke negara-negara Amerika. Mereka nyetirnya di sebelah kanan. Nah ini aja relatif loh. Di sini benernya di kiri, di sana benernya di kanan. Itu contoh simpel. Tapi Alkitab mau di Amerika, mau di Afrika, mau di Asia, di Eropa, kebenarannya satu. Alkitab, absolut. Karena itu dari Tuhan. Ya. Itu jadi penting, itu jadi dasar hidup kita. Karena sebenarnya ketika kita meneliti firman Tuhan itu, faktanya itu terjadi. Saya kasih satu contoh Bapak Ibu Saudara. Ini firman ini dikatakan Yosua. Ya. Dan Yosua itu bukan tipe hamba Tuhan yang audible, yang mendengar suara Tuhan itu secara langsung. Yosua, kamu maju ke sana. Yosua bukan tipe hamba Tuhan yang secara audible mendengar suara Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Yosua mengenal Tuhan dari kebenaran firman-Nya. Itu yang perlu kita catat. Jadi kita dengan Yosua waktu itu sama sebenarnya posisinya. Mungkin, ya saya nggak tahu di antara Bapak Ibu mungkin ada yang audible dengar suara langsung ya saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti kebanyakan orang tuh sama seperti Yosua. Yosua tuh sama seperti kita, kebanyakan orang ini. Yang mendengar suara Tuhan itu nggak audible seperti Musa yang bisa berhadapan sama Tuhan. Yosua nggak gitu. Ini ada di Yosua 1. Dikatakan Yosua, jika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, kita akan bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab itu dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di dalam terjemahan Inggris dikatakan, then you will prosper and be successful. Kamu akan sukses nantinya. Dan satu kejadian Bapak Ibu Saudara, ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi ketika terjadi perang antara bangsa Israel dengan bangsa Amalek, Musa ada di atas gunung, dia harus menengadahkan kedua tangannya ya. Kalau tangan Musa ini turun, Israel kalah. Tapi kalau tangan Musa ini naik terus, Israel menang. Sampai Musa butuh Harun dan Hur untuk menyangga tangannya biar tangannya ada di atas terus. Dan terjadilah waktu itu peperangan yang dahsyat antara Israel sama Amalek gitu ya. Tapi masalahnya ketika posisi Israel ini sudah diuntungkan, sudah mulai lebih unggul, hari sudah mulai akan gelap gitu ya, sudah mulai sore akan gelap. Masalahnya Bapak Ibu, ketika perang, kalau hari itu sudah mulai petang, perang harus berhenti. Itu peraturan perang. Nah, kalau perang itu berhenti, bangsa Amalek ngecas tenaganya lagi, besok kesusahan lagi. Tapi waktu itu Yosua berdoa sama Tuhan, Tuhan kiranya matahari terhenti di sebelah sana. Biar kita selesaikan perang ini dulu. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara, matahari berhenti sampai Israel menang. Dan itu terbukti secara ilmiah bahwa bumi pernah berhenti berputar waktu itu. Masalahnya sebenarnya secara ilmiah ketika bumi ini berhenti berputar, kita ini akan terlempar keluar angkasa Bapak Ibu. Tapi kenapa waktu itu bumi berhenti berputar tapi bangsa Israel seluruh umat manusia nggak terlempar keluar? Karena ada kuasa Tuhan di situ. Jadi artinya ketika Yosua ini mengerti firman Tuhan dan dia melakukan sesuai firman Tuhan, kesuksesan ada di tangannya. Bahkan matahari pun bisa dihentikan gitu ya, bumi pun bisa dihentikan. Ini bukan omong kosong gitu ya, karena faktanya ada. Boleh Bapak Ibu cari. Wah masa sih Mas? Boleh dicari, googling sekarang. Bumi itu pernah berhenti berputar. Dan yang kita tahu itu zaman Yosua, bumi berhenti berputar. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya ketika Bapak Ibu Saudara fokus sama Tuhan ya, sebenarnya yang diuntungkan itu bukan Tuhan, tapi kita. Jangan pernah berpikir, wah dulu aku masa mudaku aku sudah melayani Tuhan, sekarang waktunya aku fokus sama keluarga. Itu salah besar. Fokus sama Tuhan, keluargamu itu Tuhan yang tanggung. Percayalah Bapak Ibu. Kalau Tuhan
yang sama bisa menghentikan putaran bumi waktu itu, bisa menghentikan matahari waktu itu. Tuhan yang sama juga bisa menolong Bapak Ibu Saudara. Enggak ada yang enggak mungkin. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami sakit penyakit, percayalah, fokus dulu sama Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau dunia katakan kesuksesan itu kuncinya adalah kerja keras. Ini pernah digugat oleh seorang dokter Bapak Ibu. Jadi ada seorang dokter bilang gini, katanya kunci kesuksesan itu kerja keras. Tapi kalau dari 100 orang yang bekerja keras hanya 2 orang yang sukses, artinya kunci kesuksesan bukan kerja keras. Kalau kunci kesuksesan kerja keras, harusnya 100 orang kerja keras, 100-100-nya sukses dong. Faktanya enggak gitu. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan kita melakukannya dalam kehidupan kita secara hati-hati agar kita enggak melenceng dari firman itu, maka Tuhan akan kesan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan kehidupan saya. Amin enggak Bapak Ibu Saudara? Amin kan itu. Karena ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Ini bukan janjinya Bagus, ini janjinya Tuhan Yesus. Dan ketika saya mengerti firman ini, saya pegang firman ini sampai hari ini. Makanya sebenarnya untuk berbuat menyimpang itu saya takut gitu ya. Saya takut nanti tiba-tiba saya celaka karena saya nggak beruntung lagi, saya nggak berhasil lagi karena Tuhan nggak menyertai jalan saya lagi. Saya takut untuk macam-macam itu saya takut. Saya mau hidup saya itu berhasil, saya mau hidup saya itu sukses. Visi Tuhan dalam hidup saya itu terjadi, saya mau itu. Makanya ketika saya mengenal firman ini, saya mau hati-hati. Hati-hati dengan hidup kita. Jadi kalau kita mau fokus sama Tuhan, hati-hati dengan hidup kita. Hari ini saya dengan saya cukup prihatin dengan beberapa berita yang saya terima gitu. Bagaimana orang-orang yang harusnya dia bisa menjaga hidupnya gitu ya, karena dia pelayan Tuhan, dia sekolah teologi juga, yang harusnya menjaga hidupnya dengan hati-hati. Ini orang yang saya kenal ya, ternyata nggak bisa jaga hidupnya ini. Dia udah sekolah teologi tapi maaf kata melakukan seks bebas. Mahasiswa teologi. Dia pelayan Tuhan ya, tapi selingkuh dengan tunangan temennya sendiri gitu. Ini di kepala saya nggak masuk ini. Ini kenapa bisa seperti itu gitu ya. Jadi artinya orang-orang seperti ini dia nggak pernah merenungkan firman Tuhan itu dan nggak bertindak hati-hati dengan hidupnya. Kita ini seperti sedang berjalan dalam sebuah jalan yang sempit, yang kecil Bapak Ibu. Sekali kita terpleset, kita akan terpelanting jauh, kita akan terjatuh. Makanya kita harus hati-hati. Jadi fokus sama Tuhan artinya kita berhati-hati di dalam trek itu. Penjaga kita, pagar kita apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Jadi ketika kita sudah keluar, kita melanggar firman itu, ya artinya kita sudah bersalah, kita berdosa dan kita terjatuh. Mungkin gak Tuhan akan kembalikan kita ke posisi itu? Ya mungkin, tapi posisinya akan berbeda, akan sangat berbeda. Itulah kenapa kita harus menjaga hidup kita baik-baik. Jangan pernah merasa kita ada di atas. Wah aku sedang on fire, ada di atas. Itu awal kejatuhan tuh gitu. Ketika kita merasa sudah baik-baik saja dan melupakan ini, firman Tuhan ini, kita akan terjatuh, mulai jatuh. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kekristenan itu seperti halnya kita sebuah bola yang berjalan merangkak ke atas ke jalan yang seperti ini. Bolanya itu akan terus menggelinding ke atas. Tapi ketika kita mulai renggang, kita enggak belajar firman, kita enggak melakukan kebenaran firman Tuhan, kita enggak sedang berhenti loh. Sebenarnya kita sedang menggelinding ke bawah, terus semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, hilang. Itulah kekristenan. Oleh karenanya saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara hati-hati dengan hidup kita.
Jangan terlalu banyak kompromi. Kalau dunia itu melakukan kesalahan, jangan merasa kita oh yang salah banyak kok. Jangan gitu. Atau kita menilai kebenaran itu dari banyaknya orang. Oh itu banyak orang melakukan itu ya itu pasti benar. Belum tentu. Bisa jadi itu kesalahan yang berjamaah kan bisa terjadi gitu. Tapi dasar kita untuk mengenal hal-hal seperti itu adalah firman Tuhan. Dasarnya itu. Bapak Ibu berjualan kalau menerapkan kebenaran firman Tuhan, etika firman Tuhan, ya benar gitu ya. Contoh ya, saya pernah ditanya oleh salah satu jemaat di Jakarta, beliau punya usaha dagang di Pasar Senen. Beliau jualan baju gitu. Dia seringkali merasa berdosa karena mengambil untung itu caranya ngomong gini. Kalau ada orang beli baju dia gitu, katakan bajunya 100.000, terus ada orang nawar 50.000 gitu. Sebenarnya dia masih untung, tapi dia jawab wah ya belum boleh, belinya belum segitu. Dia nanya, lah itu gimana Pak Bagus nih? Saya katakan ya salah, Bapak gak boleh ngomong gitu. Nah terus gimana cara alasan? Ya tinggal bilang aja, wah belum dapat kalau segitu, selesai gitu. Saya jualnya segini, paling saya bisa kasih diskon segini, gitu Pak. Nggak usah kita bohong gitu ya. Kalau kita menerapkan firman Tuhan di dalam setiap usaha kita, studi kita itu enak gitu ya. Kita nggak pernah bohong kok gitu. Contoh kita jual barang yang kalau contoh spare part motor itu ada KW1, KW2, KW3 itu. Kalau memang barangnya itu KW4 ya jangan bilang, wah ini KW super Pak, KW super, enggak ada KW super itu ya. Tapi karena orang jual, ini KW super, bilang aja ini KW4 Pak, ini memang sedikit enggak awet sih, lebih baik ini. Gitu, enggak usah kita bohong, bilang aja gitu. Dia mau beli atau enggak itu urusan dia, jangan kita sampai mencederai orang gara-gara kita bohong. Dibilang ini KW super, padahal itu kampas rem, ya kan? Dipakai ngeblong, wah itu malah membahayakan orang. Tapi kalau kita sudah ngomong jujur, dia pasti tahu resikonya. Oh iya kalau KW 4 seperti ini tuh gak baik ya, aku harus gini-gini. Nah itu contoh bagaimana kita menerapkan firman Tuhan itu dalam setiap usaha kita. Yang studi pun gitu. Ya. Jadi artinya fokus sama Tuhan tuh, saya ulang sekali lagi ya, kita harus bertindak hati-hati dalam kehidupan kita itu sesuai firman Tuhan. Itu kita membuat diri kita fokus sama Tuhan. Bukan berarti kita nggak ngurusin anak kita ya, ntar diselewengkan, wah aku fokus sama Tuhan tapi anaknya kelaparan di rumah, ya itu salah gitu. Nggak gitu. Tapi ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, Tuhan berikan hikmat di kepala kita, kita jadi tahu kita harus berbuat apa Bapak Ibu. Kita mengerti kita harus ngapain. Itulah fokus sama Tuhan. Dan yang pasti, yang terpenting, indikator utamanya adalah nama Tuhan dimuliakan. Kita gampangnya itu gitu. Kalau kita berbuat sesuatu nama Tuhan dimuliakan, itu baik. Tapi kalau nama Tuhan gak dimuliakan ya itu indikator paling gampang lah. Gitu ya. Ini yang sering saya pakai. Kalau saya begini dan nama Tuhan dimuliakan, berarti itu sudah benar. Tinggal saya meneruskan gitu. Jadi dikatakan firman Tuhan, kalau kita lihat ya, cuma dalam perjalanan kita untuk fokus itu, seperti tadi yang sudah sampaikan, mungkin kita mengalami jatuh bangun Bapak Ibu. Saya percaya, setiap kita bukan Superman ya. Kita pasti mengalami jatuh bangun untuk kita fokus sama Tuhan itu kita jatuh bangun. Tapi kita belajar dari satu pribadi, yaitu yang namanya Daud. Daud ini, apa yang membedakan Daud dengan Saul? Jadi ada satu yang saya temukan, perbedaan besar Daud dengan Saul adalah ketika Daud berdosa, Daud datang sama Tuhan, Daud bertobat. Dan dia tidak pernah mengulang lagi dosanya yang itu. Itu Daud. Tapi Saul sampai akhir hidupnya dia selalu melanggar
kebenaran firman Tuhan. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, dia masih datang kepada seorang peramal, seorang ahli lihat, yang pasti itu kejijikan bagi Tuhan. Dia tetap lakukan itu loh. Sampai akhir hidupnya, itu yang membedakan Daud dengan Saul. Jadi untuk menutup firman Tuhan pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara jatuh bangun di dalam usaha Bapak Ibu Saudara untuk fokus sama Tuhan, satu hal, datang sama Tuhan bertobat. Enggak usah banyak alasan kita itu. Kita ini enggak usah banyak alasan, oh ya soalnya gini Tuhan makanya saya berbuat ini, enggak usah. Enggak perlu, sama Tuhan tuh enggak perlu banyak alasan. Datang sama Tuhan, Tuhan mohon ampun saya berdosa. Saya sudah melakukan ini itu dan saya berdosa. Saya mau bertobat Tuhan. Itulah titik awal Bapak Ibu akan mengalami perubahan dalam kehidupan, sehingga di hari kemudian Bapak Ibu akan semakin fokus sama Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dan keberhasilan dan kesuksesan akan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan sampai pada titik di mana visi Tuhan itu terjadi. Dan ketika Tuhan datang kembali, kita akan dengan bangga, Tuhan, saya sudah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Dan saya beroleh mahkota kehidupan itu, saya datang sama Tuhan, dan ini kemuliaan kita Bapak Ibu Saudara. Fokus sama Tuhan itu menguntungkan kita, bukan menguntungkan Tuhan. Itu yang perlu kita tahu, dan mari Bapak Ibu Saudara untuk kita terus belajar firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita. Dan ketika kita bersalah, kita berdosa, segera minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan pasti mengampuni, sehingga kita tetap stay berjalan dalam jalurnya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tutup mata kita mau ambil saat teduh. Saya undang untuk pemain musik boleh maju ke depan. Kita tutup mata kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita merenungkan apa saja dosa-dosa yang menghalangi kita untuk fokus sama Tuhan. Kita mohon ampun itu. Setiap hari Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih melakukan dosa itu, datang pada Tuhan, katakan dosa apa saja yang Bapak Ibu lakukan tanpa banyak alasan. Mohon ampun sama Tuhan. Atau bila hari ini Bapak Ibu Saudara masih mengalami kebingungan dengan apa yang seharusnya Bapak Ibu lakukan, dengan segala permasalahan yang terjadi, datang sama Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan. Karena untuk fokus sama Tuhan diperlukan suatu komitmen untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam saat teduh. Semuanya matanya tertutup. Tidak perlu melihat ke kiri maupun ke kanan. Kita semua sama di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa.
Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita pujikan dari awal dengan sepenuh hati kita. Gila aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bapak Ibu Saudara, ada satu kerinduan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan Tuhan katakan, ada salah satu, salah dua atau beberapa orang mungkin yang hari ini mungkin kurang iman. Mungkin karena permasalahan hidupnya, mungkin karena sakit penyakitnya. Yang hari ini rindu untuk Tuhan teguhkan imannya, untuk Tuhan sembuhkan sakit penyakitnya dan bantu permasalahannya. Saya undang Bapak Ibu untuk maju ke depan. Saya minta tolong untuk Bapak Pendeta Musi Teja dan juga Ibu Pendeta Christine. Kita akan doakan bersama-sama. Hari ini Tuhan katakan maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, setiap Bapak Ibu yang merasakan keraguan di dalam hatinya karena permasalahan hidupnya, karena sakit penyakitnya, hari ini hamba-hamba Tuhan akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa untuk segala permasalahan hidup Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa untuk segala sakit penyakit yang gak kunjung sembuh, yang Bapak Ibu Saudara sudah mulai kehilangan imannya. Biar Tuhan yang akan meneguhkan iman Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Dan ku agungkan, Kau layak Bagi Rajaku yang duduk
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau layak disembah, Yesus. Haleluya. Engkau yang memberi kelepasan. Sebab Kau luar biasa Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Mengalirlah, ya Yesus. Kami merasakan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, teguhkan iman setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, teguhkan iman kami untuk terus mengikat Engkau Tuhan. Biar segala permasalahan yang terjadi, Engkau yang turun tangan Tuhan. Biar setiap sakit penyakit yang kami alami, itu semua di bawah kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau menghendaki itu sembuh, itu pasti sembuh. Mengalirlah kuasa-Mu Yesus, mengalirlah Tuhan. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kami terus percaya Tuhan, bahwa ada satu pribadi yang begitu mengasihi kami Tuhan, yang merelakan nyawanya hanya untuk menyelamatkan kami manusia berdosa, kami manusia kotor ini Tuhan, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jika pada siang hari ini Engkau telah melepaskan Tuhan, melepaskan setiap akar pahit, setiap sakit penyakit Tuhan, Engkau yang menyembuhkan. Setiap iman yang lemah Tuhan yang menguatkan di dalam hati kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Jika hari ini kami pulang dari ibadah ini, kami menjadi pribadi yang berbeda. Karena iman kami telah diteguhkan, untuk kami boleh menceritakan, kami bersaksi kepada dunia Bapa, bahwa ada satu pribadi yang begitu mengasihi kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan, yang juga menuntun setiap langkah perjalanan hidup kami, hari demi hari Tuhan. Setiap keputusan etis yang harus kami hadapi, Tuhan yang memberikan hikmat di dalam kehidupan kami, sehingga kami semua Tuhan bertindak hati-hati untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, fokus kepada setiap visi yang telah Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kami. Dan bagi yang belum Tuhan,
Kiranya Tuhan yang mempertegas di dalam hati dan pikiran kami tentang visi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan memulihkan setiap hati yang hancur. Tuhan memulihkan setiap keraguan menjadi hati yang yakin. Tuhan memulihkan setiap yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, karena ada mukjizat ketika firman Tuhan diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan yang memateraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan. Biar setiap pribadi di tempat ini Tuhan terus berakar dan bertumbuh. Sampai kami semua serupa dengan Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Agar setiap kami terus bersaksi akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau akan terus menambah-nambahkan Tuhan di antara kami. Bilangan jemaat di tempat ini Tuhan, karena kami percaya Roh Kudus bekerja di setiap jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan dengan pengucapan syukur. Saya undang untuk petugas persembahan, silakan maju ke depan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi yang berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah
bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita arahkan tangan kita untuk persembahan pada ibadah raya hari Minggu ini. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kami ucap syukur juga Tuhan untuk ibadah yang luar biasa ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang terus menguatkan Tuhan setiap hati kami, setiap jiwa kami, setiap hidup kami Tuhan, untuk kami terus mengarahkan mata kami hanya kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan ketika kami mengarahkan mata kami kepadamu Tuhan, perkara-perkara ajaib dan besar pun terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan ini. Biarlah Tuhan kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat Tuhan di tempat-Mu ini, semakin juga Tuhan memperlebar kerajaan surga-Mu Tuhan di tempat ini juga Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk yang mengelola keuangan ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau yang memberi hikmat Tuhan dalam mengelola keuangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap persembahan kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, satu kesaksian sebelum kita ibadah tadi. Jadi saya dengan Pak Bagus di depan Bapak Ibu, Pak Wiranto dengan Mami Susi ke gereja naik motor. Jatuh Bapak Ibu, berdua, Bu Susi dan Pak Wiranto. Kami langsung lari bantu Ibu Susi dan Pak Wiranto, dan ada orang-orang di luar. Dan saya langsung lari masuk ke dalam ambil air untuk Ibu Susi. Satu hal yang saya belajar dari kedua beliau dan sangat diberkati. Maaf ya, dengan kondisi Pak Wiranto yang jalannya sulit, dengan Ibu Susi yang jalannya juga sulit, tetapi dia punya fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Sampai ibadah hampir selesai, tetap duduk dengan baik, dengan khidmat untuk mendengarkan, memuji nama Tuhan. Dan tidak cuma biasa kalau ibadah muji Tuhannya, dengan semangat. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dari kesaksian ini kita melihat kalau hati kita fokusnya cari Tuhan, kalau hati kita mau berserah kepada Tuhan, tadi disampaikan oleh Pak Bagus dalam bahasa Indonesia yang paling baru, paling lebih baik lagi, supaya engkau jaya diberkati Tuhan. Jadi kalau kita mau ikut dengan Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, memperkatakan firman Tuhan, dalam bahasa yang baru, menuturkan firman Tuhan. Tadi disampaikan, ini loh firman Tuhan ini jadi tembok untuk kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Dan saya yakin dan percaya orang yang fokus sama Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Kalau kita fokus sama Tuhan, kakinya Bu Susi pasti sembuh, Pak Wiranto pun disembuhkan oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya kalau tadi katanya pusing sudah sembuh. Amin. Amin ya Bu Susi ya. Kakinya pulih, kepalanya akan pusingnya sembuh. Itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengumumannya adalah minggu depan adalah perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita untuk kita bersama-sama mengadakan perjamuan kudus dengan hati yang fokus, hati yang rindu untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Berkat tidak berbicara tentang berkat jasmani saja, tetapi bicara tentang rohani. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mau fokus sama Tuhan, yakin percaya bahwa tahun kebajikan dan kemurahan Tuhan akan melingkupi kita semua. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk Pak Bagus yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya yakin dan percaya terus menjadi berkat beliau dimanapun beliau berada dalam pelayanannya di
Jakarta maupun di mana yang Tuhan suruh, Tuhan akan memberkati Pak Bagus dan keluarga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, nggak kerasa ya, bulan Maret itu kita akan mengadakan Jumat Agung dan Paskah. Cepat sekali. Jadi di bulan ini nanti Mbak Feby akan mengkoordinir teman-teman untuk bisa PIC dalam ibadah ini ya Mbak Feby ya. Baik, itu saja tambahan dari saya. Saya undang saudara bangkit berdiri, nggak ada tambahan lagi ya. Baik, Bapak Ibu saya undang saudara bangkit berdiri, haleluya. Coba Mas. Ku tahu F. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Sama Tuhan, ketika hidup kita mau fokus sama Tuhan, kita tidak akan mikir apa yang kita butuhkan esok hari. Kita nggak berpikir apa yang akan aku kerjakan. Yang pasti bahwa setiap langkah hidup kita adalah hidup yang diberkati Tuhan. Saudara tangkap ini. Ya bolehlah Pak Pendeta, saya punya masalah pergumulan. Tetapi hari ini diingatkan, kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, mau fokus sama Tuhan, hidupmu berhasil dan beruntung. Tangkap ini Bapak Ibu Saudara, tangkap ini. Dan pagi hari ini, kiranya benih yang ditabur kebenaran firman Tuhan akan menjadi daging dalam hidup kita.
Dan kita akan memperkatakan firman Tuhan, menuturkan firman Tuhan untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan takut dengan hal-hal yang duniawi. Jangan takut dengan hal-hal yang tidak membuat kita tidak nyaman. Tetapi hari ini fokus kita kepada Tuhan. Kalau kita fokus sama Tuhan, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Segala apapun yang saat ini kita perlukan dan butuhkan, Tuhan mencukupkan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir Tuhan. Engkau tahu yang saat ini mereka kerjakan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang bergumul dengan masalah-masalah. Tuhan tolong mereka. Kau bukakan jalan pintu yang terbuka untuk kehidupan mereka. Pergumulan yang dihadapi, masalah-masalah yang dihadapi, Tuhan menolong. Terkhusus juga berdoa untuk Pak James. Masa depan yang penuh gilang gemilang akan terus dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa untuk Pak James. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai dan berkat ini dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati setiap tangan yang kau kerjakan, diberkati setiap kaki langkah kakimu. Engkau hidup dalam berkat-berkat Tuhan, dan kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutimu sepanjang hidup ini. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.